Saat pintu mulai terbuka, mereka langsung mencium aroma yang sangat busuk yang berasal dari Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja dan tetap semangat ya menjalani aktivitas seperti biasanya. Sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat yang sudah mengklik video ini. Dan buat kalian nih kawan online yang baru bergabung di channel ini, gua ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe dong channel ini supaya kalian tuh tandanya ngedukung gua menjadi lebih baik lagi gitu loh. Tuh ada tombol subscribe di situ, kalian klik, terus kalian tekan lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video berikutnya kalian gak ketinggalan. Ya udah, gue hitung ya 1 sampai 3. 1 2 3. Subscribe. Ya, udah belum? Ya, oke. Makasih kawan online. Kawan online, kalau misalnya gue udah kembali lagi nih di tengah-tengah kalian, tandanya kalian sudah kembali lagi di Zamtaror, Azam Cerita Horor. Di mana Zamtaror kali ini gue akan membahas tentang misteri kekejaman dari sosialita cantik yang bernama Madame Lalaurie. Apa yang pertama kali kalian bayangin saat gue bilang kata sosialita? Udah pasti cantik, kaya raya, high class, hidup mewah. Pokoknya semua serba enak deh. Tapi nggak semua benar adanya. Karena banyak juga kok sosialita tuh yang hidupnya penuh dengan rahasia. Kayak misalnya berlian yang dipakai tuh imitasi, atau jangan-jangan tas Hermes kebanggaannya tuh yang sering dipakai ke pesta KW Super alias tas kulit yang beli di ITC Mangga 2. Bercanda, peace. Sama kayak kasus Zamtaror kali ini, di mana ada sosialita cantik yang kalau dari luar tuh kelihatan hidupnya tuh mewah, kaya raya, classy, pokoknya semua serba enak deh. Tapi kalau dilihatnya dari luar, kalau misalnya kalian melihatnya dari dalam, apalagi dari dalam rumahnya, mungkin lo semua bakal mengucap syukur nggak mengenal dia atau nggak menjadi sosok seperti dia. Loh, emangnya kenapa? Bukannya orang itu pengen banget jadi cantik, kaya raya, hidup mewah, bla bla bla. Tunggu dulu, dasar kalian manusia biasa. Makanya kita coba dengerin dulu cerita Zamtaror kali ini. Madame Lalaurie terlahir dengan nama Mary Delphine McCarthy pada tanggal 9 Maret 1787 di Circa, New Orleans, Amerika. Dia lahir di keluarga yang cukup harmonis dan berlimpah harta, yang mana keluarganya tersebut juga termasuk keluarga terpandang. Jadi sebenarnya nggak ada traumatis apa-apa tuh saat Madam ini kecil. Madam Lalaurie ya, maksudnya bukan Madam Ivan Gunawan. Seperti yang tadi gue udah bilang, kalau Lalaurie ini tuh termasuk keluarga bangsawan yang termasyur di kotanya. Ya cukup terpandang lah, keluarganya Lalaurie ini tuh bukan cuma punya banyak harta, tapi emang bibit bebet bobotnya tuh udah bagus dari sananya. Seperti sepupunya Lalaurie yang menjabat sebagai wali kota di New Orleans, terus ada juga saudaranya yang menjabat sebagai direktur di bank mana gitu. Keluarganya Lalaurie ini tuh punya jabatan semua. Jadi pasti kalian udah kebayang dong gimana status sosialnya si Madame Lalaurie ini, yang pasti tuh beda dunia sama beda kelas dengan rakyat jelata kayak kita kawan online. Yang mana otomatis nih si Madame Lalaurie ini pasti diseganin dengan status sosialnya. Madame Lalaurie sendiri dikenal dengan sosok yang cantik, ramah, sopan, anggun, dan berkelas. Ya pokoknya sosoknya itu kayak cewek-cewek sosialita gitu deh, yang mukanya tuh sering muncul di majalah Indonesian Tatler dan Registry dengan kegiatan charity-nya dan diamond-nya yang 24 karat gitu kawan online. Nah, gue saranin tuh kalian boleh juga tuh baca sesekali majalah kayak gitu, supaya kalian memiliki trigger atau impian memiliki barang-barang mewah seperti itu. Jangan bacanya majalah misteri mulu atau enggak majalah hidayah. Ya horor otak lu. Tetangga baru ganti mobil dibilangnya pesugihan lah, punya babi ngepet lah, atau punya tuyul. Bagaimana? Layaknya sosialita pada umumnya, Madame Lalaurie ini sering mengadakan pesta di rumahnya dengan mengundang tamu-tamu penting ya semacam bangsawan gitu. Buat kalian yang rakyat jelata nih, gak usah mimpi deh. Cuman modal pakai baju batik terus bisa nyelonong masuk gitu buat makan gratis.
Ayo lu ngaku siapa tuh? Kebiasaan sih. Madame Lalaurie sendiri pernah menikah sebanyak 3 kali semasa hidupnya. Pertama, dia menikah dengan bangsawan Spanyol bernama Don Ramon Lopez y Angulo. Dari pernikahan pertama ini mereka dikaruniai 1 orang putri. Namun malangnya, pada tahun 1804 suami pertamanya itu meninggal dunia. 4 tahun kemudian, Madame Lalaurie ini tuh menikah lagi kawan online dengan seseorang yang bernama Jeanne Blanc. Namanya tuh kayak brand-brand Paris mahal gitu ya, The Jeanne Blanc. Namun lagi-lagi suami keduanya ini meninggal dunia pada tahun 1816. Walaupun sudah menyandang status janda sebanyak 2 kali, tampaknya Lalaurie ini tuh masih yahut kawan online. Uhuy. Karena memang yang janda itu lebih menggoda. Uhuy. Di mana 9 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Juni 1825, Lalaurie ini menikah lagi. Di pernikahannya yang ketiga ini, ia menikahi seorang dokter yang bernama Leonard Louis Lalaurie. Nah, itulah asal nama dari Madame Lalaurie yang diambil dari nama belakang suaminya yang ketiga. Gitu loh kawan online, paham kan? Kalau ibarat di tukang sayur gitu, kan ada nih tukang sayur komplek. Ada seorang istri yang menikah, nah suaminya itu namanya Joko. Terus dipanggil gini, Bu Joko, nggak sekalian ngambil kangkung sama terongnya Bu Joko? nah gitu kawan online maksudnya. Karena si Lalaurie ini seorang sosialita, jadi dipanggilnya Madam supaya lebih berkelas gitu kawan online. Setelah Lalaurie menikah dengan suami ketiganya ini, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah nih kawan online ke sebuah mansion yang mewah banget yang terletak di 1140 Royal Street, New Orleans pada tahun 1831. Pada tahun segitu aja tuh rumah mereka sudah gede banget dan mewah banget gitu. Kayak kalau bisa dibilang tuh rumah-rumah di daerah kawasan Menteng, Jakarta Pusat gitulah. Dan tentu saja di sana ia menghiasi rumahnya ini dengan barang-barang mewah. Ya seperti pajangan-pajangan mewah, piring-piring antik, lukisan-lukisan dari seniman terkenal. Yang mana tuh barang-barang ini makin mempertegas status sosial dari Madame Lalaurie ini sebagai wanita paling kaya di New Orleans pada saat itu. Namun semua itu hanya untuk menutupi kedok dari siapakah sosok sebenarnya Madame Lalaurie ini. Karena sepandai-pandainya kalian ngumpetin bangkai, pasti bakalan ketahuan juga. Sama kayak misalnya tuh di rumah kalian ada bangkai tikus, tiba-tiba kecium juga baunya yang bikin pusing kan. Nah, rumor miring pun akhirnya muncul di dalam rumah Madame Lalaurie ini. Jadi, diceritakan pada suatu hari, ada seorang pelayan di rumah Madame Lalaurie ini yang bernama Lea, berumur 12 tahun. Di mana pada saat itu ia ditugaskan untuk menyisir dan menata rambut dari Madame Lalaurie. Jadi bisa dibilang pelayannya tuh agak double job gitu ya. Selain pelayan, merangkap jadi hairdo juga. Mungkin Lea ini tuh diambil bukan dari Yayasan Budi Bio, tapi jangan-jangan dari Johnny Andrean School kali ini gua rasa. Dan sewaktu dia lagi nyisirin rambutnya Madame Lalaurie ini kawan online, nggak sengaja tangannya Lea ini tuh kayak nyenggol sesuatu yang mengakibatkan tuh rambutnya Madame Lalaurie kayak kejambak gitu, kayak lagi pas disisirin set, gitu. Ya akhirnya sih putus, cuma beberapa helai, nggak semua juga, serem banget kalau misalnya semua. Tapi cuman gara-gara hal sepele kayak gitu, Madame Lalaurie langsung murka dan marah besar kawan online sama Lea. Dan tiba-tiba dia tuh kayak langsung ngambil sebuah cambuk atau pecutan gitu dan siap buat menghajar Lea. Karena panik dan takut, akhirnya Lea langsung lari kawan online ke lantai 3. Sampai akhirnya dia tuh terpojok di balkon lantai 3 tersebut. Tapi Madame Lalaurie tuh masih tetap mengejar dia sambil bawa cambukan yang siap menghajarnya. Nah, saking takutnya nih anak nih sama majikannya karena takut dipukulin, akhirnya Lea itu tuh kepleset nggak sengaja dan akhirnya dia terjatuh dari balkon lantai 3 yang pada saat itu akhirnya Lea tewas seketika kawan online. Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Tapi pada saat itu Madame Lalaurie nggak dipenjara kawan online, melainkan dia cuma disuruh bayar uang denda sebesar
300 US dollar doang. Yang mana tuh kayak kecil banget deh nominal segitu buat Madame Lalaurie. Itu mah ibaratnya kayak cuman beli es krim satu kulkas di Alfamart buat Rafathar doang itu mah. Tapi walau begitu, Madame Lalaurie nggak bisa bernafas lega begitu aja. Karena di rumahnya lagi ada penyemprotan asap demam berdarah. Jadi doi nggak bisa nafas lega gitu kawan online. Apaan sih, nggak ada yang bohong kawan online. Jadi nih, pada tanggal 11 April 1834, Lalaurie mengadakan pesta lagi di rumahnya. Biasa sih, dia kan suka ngadain pesta-pesta gitu kan, dan ngundang sosialita dan bangsawan-bangsawan. Tahu-tahu di tengah acara terjadi kebakaran hebat yang diduga apinya itu berasal dari dapur rumah Madame Lalaurie. Tapi sebenarnya dapur rumah Madame Lalaurie ini tuh terpisah dari gedung utama di mana tuh pesta lagi diadakan. Jadi kayak beda gedung gitulah kawan online. Tapi karena apinya semakin membesar dan mulai menyambar ke gedung di mana diadakannya pesta, mau nggak mau tuh semua orang jadi panik dan keluar. Dan pada saat itu pemadam kebakaran langsung datang untuk mengevakuasi rumah tersebut. Di mana saat petugas pemadam kebakaran ini sedang melakukan evakuasi, mereka menemukan 2 orang pelayan dengan keadaan terikat di dalam dapur, yang mana tuh diduga api ini tuh berasal dari pelayan ini sebagai tanda minta tolong. Tapi yang paling gilanya lagi, inti dari cerita ini saat pemadam sedang naik ke atas untuk mengevakuasi dan memadamkan semua api, mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan kawan online. Jadi waktu mereka tuh naik ke atas loteng, pintu loteng tuh nggak bisa kebuka, sehingga mereka menggunakan alat bantu untuk mendobrak pintu tersebut. Saat pintu mulai terbuka, mereka langsung mencium aroma yang sangat busuk yang berasal dari pelayan-pelayan Madame Lalaurie, yang bentuknya itu mohon maaf udah gak karu-karuan. Jadi tuh ada yang maaf ya kawan online udah terpotong-potong kayak dimutilasi gitu. Terus ada yang udah di apa namanya tuh diikat, terus ada yang pokoknya tuh udah gak karu-karuan gitu deh. Yang ternyata mereka itu pelayan-pelayan Madame Lalaurie ini tuh dijadikan objek eksperimen oleh Madame Lalaurie itu sendiri kawan online. Ada salah satu eksperimen dari madam tersebut yang menurut gue tuh sangat-sangat ya tidak manusiawi ya. Jadi tuh mohon maaf, alat kelamin dari pelayan itu tuh dipotong terus dipindahin ke pelayan wanita gitu kawan online. Aduh sadis banget sih. Ada juga pelayan wanita yang dikurung di kandang anjing. Terus mereka tuh kayak kakinya tuh kayak dipatahin gitu terus dijahit lagi gitu. Pokoknya tuh kayak nggak manusiawi banget deh. Pokoknya kayak di film-film psikopat yang kalau kita mau ceritain tuh udah mual duluan kawan online. Aduh serem banget sumpah. Ini psikopat emang Madame Lalaurie. Bahkan ada juga nih tubuhnya yang dimodifikasi gitu sama si Madame ini. Jadi kayak semacam kayak kepiting gitu loh kawan online. Jadi tangan kakinya itu dibuntung-buntungin gitu. Aduh ya udah deh. Pokoknya gitu deh. Pokoknya serem banget. Intinya pelayan-pelayan ini tuh kayak dijadikan bahan uji coba dan eksperimen layaknya boneka gitu sama si Madame Lalaurie, yang mana tuh organ-organ tubuh mereka tuh dicopot pasang dan digeletakin begitu aja di lantai kawan online. Sadis banget. Kalau diibaratkan sebuah film, ini tuh kayak plot twistnya tuh nggak bisa ketebak banget gitu loh. Oke lah, sekarang Doi itu seorang sosialita. Mungkin sisi gelapnya itu ujung-ujungnya ngebunuh orang gitu kan. Tapi tuh ini bukan cuma ngebunuh, melainkan dia bereksperimen dengan tubuh-tubuh dari manusia itu sendiri. Kan bener-bener, aduh nggak bisa kebayang deh, psikopat banget gitu loh. Kalau mau bayangin tuh kalian tahu kartun Toy Story yang pertama nggak? Dimana tuh di situ kan ada tuh anak yang bandel banget tuh anak tetangganya yang suka memodifikasi kayak kepala boneka terus dicopotin dipasangin ke badan dinosaurus atau badannya laba-laba terus dicopotin lagi tuh pokoknya bentuknya tuh aneh-aneh gitu jadi badan robot atau bagaimana gitu. Tapi ini tuh dilakuin langsung ke manusia asli gitu loh kawan online. Serem banget gitu loh, nggak bisa dibayangin deh pokoknya. Tentunya dengan terbongkarnya rahasia ini sangat membuat marah warga-warga dan tetangga-tetangga yang ada di sana kawan online.
Nah, pada saat itu mereka tuh langsung menyerbu rumah Madame Lalaurie untuk menyeret si Madame ke polisi. Tapi pada saat mereka sampai di rumah Madame ini, si Madame tuh ternyata udah nggak ada siapa-siapa di rumah. Ternyata Madame Lalaurie ini tuh udah kabur duluan kawan online. Gak ada yang tahu tentang nasib dari Madame Lalaurie ini sampai sekarang. Banyak sih rumor-rumor yang bilang kalau Madame Lalaurie ini tuh kayak pergi ke Alabama. Terus ada juga yang bilang kalau dia lari ke Paris. Tapi semua itu nggak bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid kawan online. Sementara itu, rumah Madame Lalaurie yang sudah berhasil dipadamkan dan ditinggalkan pemiliknya ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Tapi overall tuh bentuknya masih sama seperti pada saat Madame Lalaurie tinggal di sana, gak ada yang berubah kawan online. Banyak juga tahayul dari warga sekitar yang bilang jangan pernah melewati sisi dari rumah tersebut kalau kalian gak mau kena sial, apalagi sampai menempati rumah tersebut. Tetapi, ada seorang imigran dari Italia yang membeli rumah ini. Lalu ia menempati rumah tersebut, tapi baru beberapa minggu ia tinggal di rumah ini, dia tuh kayak gak kuat gitu. Karena menurut dia sering berhalusinasi dan mendapatkan gangguan-gangguan mistis dari makhluk tak kasat mata yang ada di rumah tersebut, kawan online. Karena itu, ia menjadikan tempat tersebut sebagai tempat usaha dibandingkan tempat tinggal. Karena rumah ini terlanjur dicap pembawa sial, sang pemilik tuh akhirnya sering mendapatkan peristiwa buruk termasuk perampokan yang pada akhirnya dia menyerah dan akhirnya meninggalkan rumah ini. Sehingga rumah ini tuh dibiarkan kosong sampai sekarang. Dan ada juga nih pada saat aktor Nicolas Cage, kalau kalian tahu tuh aktor Hollywood yang terkenal banget, pernah menyewa rumah ini untuk sebagai tempat inspirasi dia menulis novel misterinya dia gitu. Tapi baru seminggu dia tuh langsung gak kuat dan memutuskan keluar atau angkat kaki dari rumah tersebut. Karena menurut pengakuannya dia itu tuh gak sanggup dan sering mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di rumah tersebut. Jadi tuh auranya tuh terlalu kuat dan horor gitu kawan online. Yang mana pada akhirnya sekarang rumah ini dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang cukup terkenal di New Orleans, Amerika. Nah, boleh tuh kawan online kalau misalnya kalian ada rejeki suatu saat nanti, entah kapan, gue juga pengen sih ya berharap dulu dan berhayal mimpi, amin. Boleh ke sana buat uji nyali gitu sekalian. Itu kan kayak tempat bersejarah kalau di situ tuh pernah ada sosialita yang sakit jiwa, yang suka ya pokoknya psikopat gitu deh. So, itulah kawan online, jadi cerita tentang Madame Lalaurie. Kalau misalnya gue ada kesalahan kata, kesalahan informasi, gue minta maaf. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain tentang cerita Madame Lalaurie atau ada fakta lain tentang cerita ini, kalian boleh banget komen di bawah supaya kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Dan jangan lupa dong, di like, subscribe, komen, dan share supaya channel Azam Gani semakin berkembang. Dan gue tuh lebih semangat lagi bikin video Zam Tarot berikutnya. Ya udah kawan online, akhir kata, sampai jumpa di video Zam Tarot berikutnya kawan online. Dadah!